Siang. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak luangkan. Dan bisakah saya meminta waktu Bapak sebentar untuk berbincang-bincang dan saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Silakan. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk pertanyaan untuk mengidentifikasi kasus yang dilema atau etika atau rujukan moral, seharusnya kita harus bisa memahami karakter anak-anak di sekolah. Ya, harus kita memahami dulu karakter, kemudian memahami juga keadaan kedua orang tua, bagaimana lingkungan sekolah, bagaimana lingkungan anak-anak, harus kita pahami dulu untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema tersebut. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau untuk pengambilan keputusan itu harus kita memahami dulu kasus dan memahami dulu persoalan. Nah, jadi kita paham dulu kasusnya apa, persoalannya apa yang sebenarnya yang terjadi di sekolah itu. Setelah itu kita harus memusyawarahkan di antara teman-teman guru. Jadi kami tidak mengambil satu keputusan dan memusyawarahkan apakah kasus tersebut itu masih bisa dipertimbangkan atau tidak. Jadi untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Prosedurnya memberikan motivasi kepada teman-teman guru bagaimana seorang guru itu dalam pembinaan kehidupan sehari-hari, dan itu harus bekerja sama kepada orang tua agar supaya anak-anak ini kita bersama-sama untuk membina baik akhlak, moral, etika, agar supaya kasus-kasus yang ada di lembaga itu akan terhindar supaya tidak dilakukan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan utamanya pada kasus dilema etika? Kita harus memahami itu tadi yang saya katakan, harus memahami karakter anak-anak dalam kehidupan di sekolah atau kehidupan sehari-hari di sekolah, serta memahami persoalan apa yang dilakukan. Setelah itu dimusyawarahkan. Kami tidak mengambil satu keputusan tanpa kita tidak memahami persoalan yang terjadi, kemudian dimusyawarahkan. Jadi di sini tidak otoriter, artinya memusyawarahkan persoalan-persoalan yang bisa kita harus selesaikan. Ya, di antara di pertimbangan itu, di persoalan itu. Jadi yang harus dilakukan dahulu yaitu mengetahui karakter. Ya, kita memahami karakter anak-anak. Artinya apakah anak-anak tersebut terpengaruh oleh lingkungannya, apakah hanya di sekolah, apakah kehidupan di dalam rumah tangga atau kehidupan di lingkungannya. Jadi apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk jika memang ada sebuah jadwal, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tata kelola atau jadwal sebenarnya kita di SMP Negeri 24 kuliah ini, jika ada kasus atau persoalan yang terjadi, kita itu secara langsung untuk menyelesaikan persoalan agar supaya persoalan itu tidak berlarut-larut, agar supaya tidak artinya supaya terhindar kita dari persoalan itu berkelanjutan di lingkungan di luar dari lingkungan sekolah kita. Jadi secara langsung. Kemudian kerjasamanya kita dengan kesiswaan, di situ ada buku kasus dan memberikan catatan agar supaya siswa tersebut tidak akan mengulangi kembali persoalan-persoalan yang terjadi. Jadi langsung menindak. Ya, supaya tidak berlarut-larut. Jadi
adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lembaga etika? Ya, kalau memang orangnya memang semua, artinya ini atas kerjasamanya kita para dewan guru dalam menangani persoalan, terutama para dewan guru, kedua orang tua, itu yang sangat mendukung agar supaya dalam pembinaan kita ini berjalan dengan baik. Itu adalah orang-orangnya semua, ya, para dewan guru, ada namanya bimbingan konseling, ada kesiswaan, kemudian harus menginformasikan dan diketahui kepada orang tua siswa. Jadi intinya di sini Pak ada kerjasama antara pihak guru dengan Orang tua siswa. Kemudian Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang kami ambil di sini, memang seorang pendidik itu tidak mudah sebenarnya. Tetapi yang sangat memudahkan, dikala seorang pendidik itu memahami karakter, artinya bagaimana cara pembinaannya, bagaimana cara pembimbingannya, dalam akhlak atau moral kehidupan sehari-hari. Ya. Memang pendidikan itu sangat susah, sangat mahal, tetapi dikala tidak ada pendidikan, lebih susah lagi dan lebih mahal lagi kalau tidak ada pendidikan. Saya kira seperti itu. Jadi hal yang sangat bermanfaat Pak. Jadi Bapak bisa menjadi bahan inspirasi saya selanjutnya untuk mengambil keputusan, utamanya pada saat mengatasi kasus-kasus yang ada di Ya. dinas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah Bapak luangkan. Dan selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan yang selama ini Bapak lakukan di sekolah. Bisa Pak? Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih. Saya sebagai Kepala Sekolah SDN Negeri 03 Bojonegoro Barat berusaha menjawab dari pertanyaan Ibu. Yang pertama, diawali dengan penelusuran masalah, kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan, dan dari kesimpulan inilah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Saya kira. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini dengan mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi, ya, selanjutnya kesimpulan itu dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan, baik yang berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral. Jadi selanjutnya sesuai dengan yang telah Bapak tadi katakan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Ya, ada beberapa langkah ini. Yang pertama, identifikasi keputusan yang perlu diambil. Kemudian kita mengumpulkan informasi yang relevan. Kemudian setelah itu kita mencari solusi alternatif. Nah, yang berikutnya pertimbangkan bukti, ya, artinya yang terjadi pada kasus-kasus yang terjadi di sekolah selama ini. Kira demikian. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, kami biasa mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan informasi yang depan, mencari solusi, kemudian mempertimbangkan kembali sebelum membuat suatu keputusan akhir.
Kemudian yang kedua, memberikan jawaban yang berbeda, yaitu memanggil secara personal yang berkaitan dengan kasus dilema etika. Kemudian menanyakan permasalahan untuk menggali informasi sehingga dapat memberikan solusi tergantung tingkat kerumitan masalah. Kira demikian. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Iya. Tantangannya biasanya ini rasa keadilan dan rasa kekasihan atas perlakuan yang sama pada semua orang. Kemudian yang kedua, timbulnya perbedaan pendapat tentang sebuah keputusan. Perbedaan latar belakang, pemikiran dan pemahaman sehingga kelompok kecil harus melawan kelompok besar. Ya, saya kira ya. Coba. Luar biasa, Pak. Jadi apakah selama ini Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jika Bapak memiliki sebuah jadwal, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik. Kalau seperti ini secara aturan sudah ditentukan, namun ada pertimbangan dari sisi lain. Kemudian yang kedua, semua itu perlu adanya pemikiran jernih serta argumentasi yang kuat. Kemudian terkadang kita langsung menyelesaikan di tempat dengan mencatat di buku pembinaan dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan permasalahannya. Ya, saya kira itu saja. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, baik. Kalau di tingkat SD ini bedanya mungkin di jenjang sekolah lain. Kalau di SD itu tidak ada ketua kepala sekolah, tidak ada bidang-bidang lain, hanya kepala sekolah. Kemudian ada wali kelas, guru agama, ya atau guru mapel yang lain. Jadi biasa kita gunakan, ya saya sebagai kepala sekolah kita ada namanya guru PK, kemudian ada wali kelas. Ya. Dari guru PK misalnya yang melaksanakan tugas pada hari itu, kalau memang dia tidak mampu menyelesaikan, maka dia laporkan ke wali kelasnya. Kemudian kalau wali kelasnya masih ada sedikit kendala, dia melaporkan kepada kepala sekolah. Kemudian kami bertiga sama-sama menyelesaikan permasalahannya. Ya, karena di SD mungkin beda dengan di tingkat jenjang SMP atau SMA. Ya, saya kira itu jawaban dari kami. Jadi kerjasama yang baik. Iya, kerjasama. Jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dan pengambilan yang bagaimana dalam Saya kira pembelajaran seperti ini adalah mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dari segala sisi, sehingga kita betul-betul merasa yakin dengan keputusan yang didapat. Kemudian yang kedua, menambah ilmu dan wawasan dalam pengambilan keputusan, dan saya akan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebaikan dan dengan pertimbangan yang sudah baik dan benar. Saya kira. Jadi saya juga banyak belajar dari Bapak. Jadi saya dalam mengambil pengambilan keputusan terhadap keputusan saya, mungkin saya bisa mencontoh dari apa yang telah Bapak lakukan. Terima kasih, Pak. Baik.